Beberapa hari belakangan, masyarakat Indonesia melemparkan kritik tajam terhadap 5 orang Nahdliyin yang terbang ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. Belakangan diketahui bahwa 5 orang tersebut disponsori oleh NGO yang terafiliasi dengan Israel untuk melakukan lobi-lobi dan membangun citra positif Israel. Lalu bagaimana kita membedahnya dalam konteks pertemuan ini dari sudut pandang geopolitik dan juga hubungan internasional? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Kishino Bawono, pengamat Timur Tengah dan Hubungan Internasional UNPAR. Selamat malam Mas Tino, apa kabar? Selamat malam, kabar saya baik, terima kasih. Baik, Mas Nino, kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya ya, kelima Nahdliyin ini diajak oleh NGO yang merupakan advokat dari Israel untuk kemudian bisa membantu membangun citra dan juga kepentingan Israel. Kalau kita melihat dari konteks ini, Mas Nino, apakah sebenarnya kita bisa mengartikulasikan bahwa ini adalah usaha Israel untuk bisa memperbaiki citranya di tengah genosida yang terjadi? Bahkan kalau kita lihat lebih jauh seakan-akan menyampaikan pesan bahwa Israel ini terbuka loh untuk negosiasi. Oke, satu yang harus kita akui secara realistis ya, tiap negara itu memang butuh image, butuh brand, butuh PR stunt. Dan apa yang Israel lakukan dalam konteks pertemuan dengan beberapa anggota NU kemarin ya bisa kita anggap sebagai publicity stunts atau PR stunts. Eh, Memang ini kita kalau di dalam dunia HI, terutama yang studi tentang Timur Tengah, gitu ya, ada istilahnya namanya Hasbara, jadi itu concerted effort dari pemerintah Israel untuk menunjukkan image bahwa Israel itu adalah negara yang baik, negara yang istilahnya demokratis, satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah, menghargai hak asasi manusia dan semacamnya begitu. Narasi yang mereka pengen bangun adalah ya memang Israel yang positif gitu, dan apa yang dilakukan dengan kelompok NU ini bukan satu-satunya yang mereka lakukan. Ini sudah mereka lakukan ke banyak aktor lainnya gitu. Baik, jadi ini adalah salah satu cara dari Israel untuk bisa membangun citra positifnya ya di tengah genosida yang sedang terjadi. Tapi apakah sebenarnya pertemuan 5 orang Nahdliyin dan juga Presiden Israel ini akan membawa dampak bagi perang antara Israel dan Palestina? Oke, kalau mau bicara dampak berarti kita akan lakukan sedikit prediksi gitu ya. Ini Ya, agak tricky oke. karena bisa ada banyak faktor yang mempengaruhi ke depannya gimana. Tapi kalau tidak ada perubahan besar, tidak ada peristiwa yang tiba-tiba terjadi dan itu berdampak besar, secara normal apa yang 5 orang anggota NU ini lakukan ke Israel ini rasanya dampaknya akan minimal Oke. terhadap konflik Israel-Palestina secara umum, gitu Mhm. ya. Kenapa? Indonesia dan secara khususnya Nahdlatul Ulama itu bukan traditional allies, bukan sekutu Israel dan masyarakat Israel yang biasanya memang berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan Israel. Mhm. Kita harus akui itu. Siapa traditional allies-nya Israel, pemerintah Israel, siapa yang memang bisa mempengaruhi pengambilan kebijakan, termasuk pengambilan kebijakan di dalam perang, ya pemerintah AS dan masyarakat AS. Nah, Indonesia bukan seperti itu, gitu ya. Jadi dampaknya rasanya akan minimal. Oke. Dampaknya untuk perang Israel dan juga Palestina minimal. Tapi kalau kita melihat dalih dari kelima orang Nahdliyin ini kan ada faktor intelektual. Ini ada negosiasi untuk bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan dampaknya seperti apa sih Mas Nino? Secara pribadi, saya sendiri skeptis ya. Uh, Pendidikan apa, penelitian apa yang ingin dilakukan di Israel, gitu ya. Kalau katakanlah memang ingin meneliti kejadian on the ground di Israel itu seperti apa, rasanya kita bisa menggunakan studi-studi yang sudah dilakukan, entah itu oleh orang Palestina, oleh orang Israel, atau bahkan orang-orang di luar Israel dalam Palestina. Sudah banyak studi yang melakukan itu, gitu ya. Dan kalaupun tujuannya pendidikan, setahu saya, Kemenristek-Dikti itu masih belum mencantumkan Israel dan univ-univ di Israel itu sebagai universitas yang terdaftar. Artinya kalau ada orang Indonesia yang katakanlah mengambil studi di sana, mendapatkan ijazah, mereka belum bisa transfer ijazahnya untuk di-accept di Indonesia. Jadi sebetulnya masih agak tricky. Oke.
Oke, jadi untuk perangnya sendiri dampaknya minim, kemudian juga untuk dunia pendidikan dampaknya juga masih akan sangat minim seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di tengah Yes. genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, apakah kemudian menurut Anda pertemuan semacam ini tepat dilakukan meskipun dengan dalih tadi ada penelitian dan juga diskusi lintas agama, tepat nggak Mas Nino? Oke, dalam dunia diplomasi, dalam hubungan internasional, kita kenal ada istilahnya backdoor diplomasi. Diplomasi yang dilakukan secara rahasia, secara tidak diumumkan kepada publik, gitu ya. Itu rutin terjadi, itu dilakukan oleh sekian banyak aktor di dunia ini, itu wajar. Nah, cuma kuncinya adalah secrecy, Oke. tidak dibicarakan ke publik. Nah, cuma masalahnya dalam kasusnya kemarin itu adalah salahnya adalah salah satu peserta itu kemudian mengunggah ke sosial media dan ternyata malah jadi digoreng. Hmm. Hmm. Eh, Kalau kita bicara secara realistis, ya backdoor diplomasi itu terjadi di mana-mana. Itu harus kita pegang dulu. Tapi kemudian kapan ini harus diumumkan ke publik, itu yang harus tricky, itu yang harus lebih jeli. Sayangnya aktornya kemarin itu kurang jeli dalam memetakan kapan dia harus publish. Oke. Umumnya ketika seseorang itu bertemu pihak yang kontroversial, yang kurang populer di masyarakatnya sendiri, itu tidak akan dipublish sampai kecuali sudah ada hasil yang memang benar-benar bisa ditunjukkan ke publik, bisa dijustifikasi bahwa, ini loh kita kemarin ketemu orang yang mungkin kamu nggak suka, Mhm. tapi hasilnya itu worth it. Hmm. Nah ini kan sayangnya kondisinya belum ada hasilnya kelihatan, tapi udah diumumin. Oke, Ya oke, di oke. sini yang kemudian mengundang problema, Oke, iya, iya. gitu. Jadi ini ada masalah sensitivitas dan juga kepekaan ya terhadap apa yang Yes. terjadi di masyarakat. Ini kalau kita membicarakan masalah pertemuan ini kan mendapat kritik tajam dari masyarakat karena tadi dianggap tidak sensitif dan juga tidak peka terhadap penderitaan masyarakat Palestina. Padahal kalau kita lihat standpoint dari pemerintah Indonesia ini tegas selama ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sampai beredar kemarin ada foto-foto 5 orang Nahdliyin yang bersenyum dengan Presiden Israel itu kan dianggap sangat tidak peka. Tanggapan Anda mengenai konteks seperti ini seperti apa, Mas Nino? Oke, secara umum, entah itu negara, entah itu organisasi, dalam hal ini NU, itu susah untuk mengendalikan semua anggotanya untuk searah. Gitu ya. Hmm. Kemungkinan besar akan selalu ada anggota-anggota, entah itu di masyarakat, entah itu di organisasi, yang kadang tidak sesuai dengan arahan dari organisasi. Gitu ya. Itu wajar, itu terjadi di mana-mana. Cuma ya again, yang harus ditekankan di sini adalah, kalau toh kamu ketemu dengan orang yang kontroversial, jangan dipublish. Ya. Ini yang efeknya ya orangnya tidak peka bahwa di Indonesia sentimen pro Palestina itu masih sangat kuat, gitu ya, masih dominan di masyarakat Indonesia. Apalagi dengan konteks eskalasi di Gaza ini dan juga di tepi barat itu masih terus terjadi. Hmm. Ini yang tidak peka, ini yang tidak sensitif, ya ini yang seharusnya bisa dihindari. Itu sih. Oke, jadi memang sangat disayangkan ya masalah ketidakpekaan itu. Yes. Mas Nino, terakhir ini kita ingin membahas masalah NGO-nya. Sebelumnya dibahas bahwa kelima pemuda NU disponsori oleh NGO yang terafiliasi dengan Israel. Sepengetahuan Anda, Mas Nino, apakah sebenarnya NGO yang terafiliasi dengan Israel ini banyak bersebaran di Indonesia dan seperti apa sih eksistensinya? Oke, kalau secara khusus kita bicara di Indonesia, saya harus jujur, saya belum banyak melakukan penelitiannya, Hmm. eksistensinya mereka di Indonesia gimana, gitu ya. Cuma dari beberapa dialog dengan kolega-kolega dosen itu tendensinya memang ada gerakan-gerakan yang ingin secara perlahan mengubah persepsi tentang Israel di Indonesia. Oke. Ini bisa kita temui di beberapa dugaan ada kelompok agama tertentu yang kemudian mereka didekati oleh orang-orang Amerika Serikat yang pro Israel untuk kemudian ceramah agamanya itu mirip dengan di AS, yaitu pro Israel. Hmm. Secara khusus kita bicara kelompok apa istilahnya dalam akademis, istilahnya Christian Zionist. Jadi orang-orang pro Zionis, tapi latar belakangnya bukan orang Yahudi, tapi orang Kristen. Ini lebih banyak kita bisa berkaca terutama di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi Israel itu kalau di AS punya sekutu di publiknya Amerika Serikat ya
orang-orang yang istilahnya Christian Zionis ini. Kalau di Amerika Serikat itu adalah kelompok-kelompok Protestan evangelis seperti itu. Nah, mereka percaya bahwa eksistensi Israel, kepulangan masyarakat Yahudi ke Israel itu penting dalam mewujudkan ramalan-ramalan di kitab suci atau di Alkitab. Nah, dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama yang lebih baik, yang patuh terhadap Alkitab, maka mereka kemudian menyamakan dukungan terhadap Israel sama dengan melakukan ibadah dalam tanda kutip. Karena mendukung Israel berarti mendukung kepulangan masyarakat Yahudi ke Israel periferik Palestina, yang artinya apa? Memfasilitasi kepulangan, kalau dalam bahasa Christian Zionis, kepulangan Mesias. Oke, Gitu. Mas Vito, Kedatangan Mesias ke dunia. tapi untuk NGO yang terafiliasi dengan Israel, apakah biasanya mereka ini memang belak-belakan bahwa mereka terafiliasi dengan Israel atau mereka secara sembunyi-sembunyi? Saya rasa kalau di Indonesia kita masih belum bisa melihat yang terbuka ya, Oke. karena sentimen pro-Palestinanya masih jauh lebih banyak. Kalau kita berkaca di AS, karena sentimen pro-Israelnya jauh lebih banyak, mereka bisa terbuka openly, bahkan ada istilahnya, ada satu organisasi namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, itu memang secara terbuka menjadi kelompok lobby yang bahkan mensponsori kandidat legislatif atau bahkan kandidat presiden di Amerika Serikat untuk pro-Israel. Nah, kalau di Indonesia, kita masih kebanyakan di belakang layar. Jadi saya sendiri pun juga masih nggak berani bilang mana sih organisasinya, gitu. Oke, baik. Jadi pastinya dalam konteks ini yang disayangkan adalah ketidakpekaan dari Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel dan juga pastinya kita berharap nantinya ini tidak berlanjut untuk menuai kontroversi di Indonesia. Terima kasih atas informasi telah bergabung malam hari ini bersama kami, Kisino Bawono, pengamat Timur Tengah dan Hubungan Internasional UNPAR. Selamat malam, Mas Nino, sehat selalu. Terima kasih.